Nah, menarik nih Ustadz. Jadi mungkin banyak yang nggak bisa mengaplikasikan kepada anak. Kita mungkin bisa ya, ngaji dengan teratur, kemudian bisa ikut live juga. Ya mungkin kita bisa juga ngajar ngaji. Nah, tapi keberhasilan seorang itu kadang dilihat dari ini anaknya berhasil nggak juga nih, kan gitu. Bisa nggak anaknya? Itu gimana Ustaz? Cara melatih anak biar pertama mungkin melatih berani tampil depan kamera dulu nih Ustaz. Karena kan nggak semua anak mau gitu, terutama dia pemalu. Dia mungkin bisa baca Quran, tapi dengan ada lighting kemudian ada kamera, dia jadi grogi, akhirnya baca Qurannya salah-salah gitu. Tapi Gaza kelihatannya azam juga biasa aja tuh, kayaknya udah biasa depan kamera tuh. Nah, itu apa resepnya Ustaz? Mau Ustaz? Ya alhamdulillah dulu karena keterbatasan alat yang ada, jadi mungkin 6 bulan pertama itu belum kelihatan orangnya. Jadi baru HP yang kita shoot, kemudian suara doang? Ya suara saja. Dari situ mungkin terlatih ya sudah mulai terlatih itu selama beberapa bulan pertama itu. Nah setelah itu coba kita sampaikan ke jamaah untuk istilahnya pengadaan peralatan media online Pusdai Jogja itu alhamdulillah ada support dari jamaah dan cukup untuk pengadaan alat media, dan kemudian sudah bisa tersyuting dan kelihatan siapa di balik suara ngajinya itu. Benar-benar. Sebelumnya jamaah pada penasaran sebenarnya seperti apa ini, siapa Mas Gaza ataupun abinya. Karena sudah lama ikut ngaji tapi belum terlihat siapa yang orangnya ngaji, yang ngaji. Itu strategi yang pertama Ustaz. Nah, kemudian dia terlatih, kemudian berani dong depan kamera ya setelah itu. Betul. Nah, ini kemudian bagaimana dengan bangun subuhnya ya, kemudian dia bisa bacaannya fasih dan lain sebagainya itu gimana caranya Ustaz? Iya, kalau untuk bangun subuh sejak awal kan udah berkomitmen. Insya Allah mulai besok itu kita live setiap subuh atau sebelum subuh, bismillah harus sudah bangun. Nah itu yang pertama. Memang berat ketika dengar subuh, adzan subuh itu masih ngolet-ngolet gitu. Tapi begitu, ayo kakak sudah mulai ditunggu sama jamaah itu harus bangun, nah, akhirnya mau bangun. Jadi ada komitmen di awal tadi. Komitmen di awal. Kemudian kalau masih ngantuk ya dia harus mandi. Rata-rata sih harus mandi. Ya, mandi. Kemudian sholat subuh di masjid, habis sholat subuh langsung ke studio. Pas masjidnya juga dekat, lokasinya depan rumah, depan studio, jadi seperti itu. Nah kemudian habis syuting itu, habis live, langsung persiapan. Kadang nggak sempat sarapan, ya persiapan sekolah, sarapannya mungkin di kendaraan. Masya Allah ya, perjuangannya. Sampai sekolah kan jam 7 paling nggak itu. Selesai live kan jam 6:30 ya, atau 6:30 kurang 10, terus ada persiapan itu 10 menit, berangkat ke sekolah sekitar 10 kilo. Masya Allah, ya hampir setiap hari selama 1,5 tahunan lah. Ya. Untuk baca Qurannya Ustaz, yang latih siapa Ustaz? Alhamdulillah sejak kecil saya ingat sekali Gaza ini kan anak pertama, jadi istilahnya krumat ya, artinya sejak kecil saya coba latih. Paling tidak tartil Quran, sering mendengarkan. Jadi kalau subuh udah bangun, dia udah mandi, ikut ke masjid, habis dari masjid saya ajak jalan-jalan tuh sambil digendong, usia mungkin 2-3 tahun itu. 2-3-4 tahun lah masih. Adiknya kan baru 1-2 waktu itu. Jadi masih ini perhatian ke Gaza tuh masih bisa maksimal. Bisa maksimal. Ya. Kemudian terutama habis subuh saya ajak jalan-jalan, disitulah saya sambil menselandungkan terutama juz 30 itu. Nanti dia ngikutin, walaupun dia ngikutin paling tidak dia dengarkan. Alhamdulillah di usia TK itu sudah hampir hafal lah juz 30. Walaupun belum baca Quran belum lancar, tapi secara bacaan alhamdulillah sudah enak lah kalau didengar gitu. Jadi emang ada ikhtiar kita Ustaz untuk ngantarkan anak-anak itu, terutama pada subuh kita ajak jalan-jalan sambil digendong, ayo sambil ngaji. Masya Allah ya, berarti nggak gampang ya. Ya, ada prosesnya.
Iya, pantesan fansnya banyak ya, Masya Allah. Nah, emak-emak kan mungkin dia membayangkannya, kok anakku nggak begini. Iya. Kok ada anak kecil kemudian subuh-subuh udah live ya. Kalau mungkin kalau record kan mungkin biasa ya. Iya. Ini live seger lagi ya, bacanya bagus ya. Nanti teman-teman di mengaji nanti bisa dicek aja di channel YouTube Posda, ini banyak sekali program-program di sana ya. Mungkin ya saya memandang begini Ustaz. Ini Posda ini kan apa namanya? Ya menurut saya programnya luar biasa ya, nggak main-main. Ini menunjukkan keseriusan sebuah Posdai dalam mengelola sebuah YouTube, itu betul-betul tidak main-main teman-teman sekalian ya. Menunjukkan bahwasanya tidak melihat berapa subscribernya. Jadi kan kadang ada yang begini Ustaz. Karena kalau subscriber masih segini, tar dulu lah gitu. Semangatnya nggak semangat kalau ntar dulu lah, nanti kalau subscriber udah 500.000 baru agak dibuat lebih profesional. Nah, buktinya Posdai menunjukkan tidak melihat ke sana ya, lebih ke yang penting memberikan manfaat yang banyak, bisa terus berkontribusi di channel YouTube Posdai ini Ustaz. Nah Ustaz, mungkin pasti dong ada kendala-kendala dalam menangani Posdai ini Ustaz. Nah, apa sih kendalanya Ustaz? Kendala dan caranya menangani kendala ini seperti apa Ustaz? Oh iya. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun ini ya ada kendala-kendala yang ketika mau live, kadang kan pertama kalau saya mungkin ada tugas keluar kota, ada acara-acara yang harus dihadiri, tidak bisa diwakilkan, nah itu harus nyari penggantinya. Cadangan, karena ya. setiap hari mesti harus live gitu, Senin sampai Sabtu ya. Nah, kalau kita liburkan kan otomatis jamaah yang sudah Nunggu yang sudah setia setiap harinya itu nanti menjaga agar mereka tetap semangat, istiqomah, itu harus ada yang gantikan. Nah, waktu itu kita nyari, alhamdulillah sih dapat. Ya, ada teman-teman yang siap menggantikan. Ya. Walaupun mungkin di awal-awal juga butuh latihan dulu, adaptasi dan sebagainya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau sakit juga, kita kan ya insya Allah harapannya sehat terus ya. Karena hampir setiap hari harus menyapa jamaah, harus membersami mereka belajar Al-Quran. Tapi kan kadang ya kita kondisi lagi ngedrop, ya mungkin kecapean, kemudian badan lagi kurang fit. Nah ini kalau rasanya itu kita rasakan mungkin pas paginya atau siangnya itu masih bisa kita calling teman-teman. Kadang itu ba'da subuh tuh rasanya badan sudah malah di pas waktu itu pas ya. itu rasanya sudah kalau mau dipaksakan live tuh seperti nanti bisa tiba-tiba ngedrop. Nah, itu menjadi kendala sendiri karena teman-teman yang gantikan rumahnya agak jauh ya. Solusinya ya bisa saya sampaikan, kalau mohon maaf saat ini kurang sehat dan sebagainya. Sampaikan di live ya. Di live. Okay. Ya. Mohon doanya semoga besok sudah bisa fit kembali ya, seperti itu. Ataupun kalau terpaksa akhirnya kita liburkan ya, biasanya Mas Arif ya. Nah, seperti itu. Pernah diliburkan juga? Oh, belum ya? Iya. Kalau udah kayak ini banget ya, udah iya, kalau sudah terpaksa banget lah kita libur. Pernah. Jadi kita liburkan 1 pekan ya. Karena waktu itu lagi puncak-puncaknya COVID itu, saya istilahnya ambruk. Kena COVID? Iya, sekitar mungkin COVID, tapi kita nggak cek ya. Tapi begitu saya sudah mulai agak baikan walaupun belum fit, gantian para kru ya, Mas Arif mulai ya gejala-gejalanya kayak COVID itu. Gantian besok lagi gantian, semuanya akhirnya sakit semua. Iya. Nah, dari situ kita liburkan 1 pekan kalau nggak salah. Itu libur paling lama itu. Selain libur Lebaran ya. Kan libur Lebaran. Oh, Lebaran libur nih. Lebaran berapa libur, hari Ustaz? Biasanya kemarin tuh kayaknya 10 harian ya. 10 harian dari begitu Lebaran hari pertama sampai hari ke-10. Oke. Ya. Kendala yang lain maksudnya Ustaz? Untuk berarti menjalani programnya nggak ada kendala dong berarti? Iya, alhamdulillah sih
ini Allah mudahkan, Masya Allah Allah, lancarkan. Ya. Juga terkait kita kan juga buka program apa istilahnya kemarin pembangunan namanya Quran Learning Center juga. Ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kelancaran, ada support dari para jamaah. Nah, apa itu Ustaz? Quran Learning Center itu gimana? Coba. Insya Allah. Siapa tahu nanti ada jamaah yang ini ya. Jadi QLC atau Quran Learning Center itu program offline-nya Posdai Jogja. Program offline-nya ya. Sebagai bentuk layanan. Oh, di lantai 2-nya? Ya, yang di lantai 2. Sebagai bentuk layanan pembelajaran Al-Quran bagi para orang-orang dewasa. Ya, saat ini masih kelas dewasa kita buka, baik dewasa laki-laki maupun perempuan. Ya. Oke. Alhamdulillah sudah ada 6 kelompok, Ustaz. Oh. Jadi setiap harinya itu ada pembelajaran Al-Quran di QLC. Kalau siang sampai sore itu kelompok ibu-ibu, malam kelompok bapak-bapak. Oke, itu syaratnya apa Ustaz kalau mau gabung Ustaz? Syaratnya ya pertama daftar, ngisi data ya, paling tidak nama, kemudian alamat, usia itu sudah cukup. Motivasi terakhir. Motivasi. Ya, motivasi belajar Al-Quran apa? Administrasi mungkin? Kemudian setelah itu ada namanya placement test. Oh, dites dulu. Ya, dites dulu Oke. untuk menentukan nih si A itu ikut nanti kelompok masuk yang di mana? kelompok yang Oh, mana. iya, benar, agar benar. nanti penanganannya itu sesuai dengan kelompoknya. Ya, di situ. Nah, itu free Ustaz ketika proses mulai dari pendaftaran, kemudian placement test itu masih free ya. Kemudian nah, ketika sudah mulai pembelajaran ada istilahnya infak per pertemuan kita 10.000. Infak per pertemuan 10.000. 10.000 Ustaz ya? Ya, 10.000 per pertemuan. Nggak kemurahan tuh ya? Nah, itu aja bagi istilahnya yang tidak mampu ya, ataupun terkendala dengan infak yang 10.000 itu boleh free. Silahkan mau berapa saja itu. Masya Allah. Boleh 9.000, 7.000, 5.000, ataupun kalau memang tidak ada, tidak masalah. Artinya jangan sampai menjadikan infak sebesar 10.000 itu menjadi kendala sehingga dia tidak berangkat mengaji. Ya. Oke ya. Nanti bisa dicek ya. Ada websitenya belum Ustaz? QLC ini? Websitenya belum ada. Belum ada ya. YouTube-nya di Posda inilah ya. Iya, iya. Oke, nanti kalau melihat QLC itu di mana Ustaz? Ya, di QLC itu di lantai 2 gedung Posdai Yogyakarta. Jadi alamatnya di Jalan Lempong Sari, Gang Sepat, nomor 14, Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Lebih dekat di hotel apa itu? Utaranya Hotel Indolux. Indolux. Ya, Oke. ya. Nah, boleh nanti teman-teman boleh mampir ke QLC ya, tempatnya Posdai, studionya Posdai juga ada di sana. QLC berada di lantai 2. Alamatnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mansur. Ustadz, menarik ini Ustadz. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz ya tentang Posdai.